Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati para jamaah hadirin Masjid At-Taubah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Ini negeri kita ini banyak ujian bayah yang ditimbakan kepada kita. Muncul sekarang obat-obatan yang untuk generasi yang akan datang. Ternyata ada beberapa obat yang berimbas pada gagal ginjal ya Pak ya. Makanya kalau orang-orang dulu itu, kalau orang sakit jangan langsung minum obat ya, jangan langsung minum obat. Itulah kehati-hatian orang dulu, karena bagaimanapun juga yang namanya obat kimiawi itu berefek, ada efek negatifnya, itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi kadang-kadang ada orang sakit kepala terus minum obat sakit kepala, itu bukan mengobati sakit kepalanya, hanya mengalihkan ke sisi lain. Nah ini yang kadang-kadang berimbas kepada organ tubuh yang lain. Dan begitu juga kalau minum obat-obatan itu dianjurkan minum air sebanyak-banyaknya ya. Jadi sebenarnya obat yang paling utama itu ya air Pak. Yang paling utama itu air. Insya Allah kalau kita itu minum air banyak ya sudah barang tentu yang bukan jantungan ya Pak ya. Yang jantungan mah jangan kebanyakan. Jadi air itu ya salah satu obat untuk kita yang secara alami. Nah ini kita harus waspada. Ini saya nggak tahu siapa yang salah gitu ya, tapi kenapa kok sampai terlambat sampai ratusan orang yang meninggal, dan itu umur anak-anak, karena minum sirup ya, yang di dalamnya itu ada zat yang berbahaya. Ya kita
back to basic Pak istilahnya ya Pak ya, kembali kepada dasar. Kalau sakit jangan langsung minum obat, ya tahan dululah dikit gitu ya Pak ya. Kalau sudah nggak ketahan ya baru kita minum obat gitu. Nah itu orang-orang tua dulu itu sangat hati-hati seperti itu. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah, ini menyikapi Maulid Nabi ya Pak ya, di medsos rame ya Pak ya. Apakah Maulid Nabi itu bid'ah atau tidak gitu? Kita menyatakan bid'ah atau tidak itu tidak mudah Pak. Harus identifikasi dulu. Identifikasi itu begini artinya, di dalam ibadah kita itu ada dua bentuk, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah khos dan ibadah ammah. Ya, jadi ibadah mahdhah atau ibadah khos itu ibadah yang tata aturannya yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Nah itu yang tidak boleh diubah-ubah. Jadi kalau ada unsur keyakinannya itu tidak boleh mengada-ada. Nah ini satu ya Pak ya. Nah nanti ada lagi ibadah yang pantas diawali dengan bismillah. Inilah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah ammah. Nah kita lihat, kalau istilah peringatan Maulid Nabi itu ada dua Pak. Ada maulud, ada maulid. Kalau maulud itu dilahirkan. Kalau maulid itu kelahiran. Ya, jadi beda Pak ya. Maulud itu dilahirkan. Kalau maulid itu kelahiran. Kalau maulud itu objek maf'ul, dilahirkan. Kalau maulid itu kelahiran. Kelahiran, jadi kedatangan. Nah ini kalau kita identifikasi di dalam maulid itu, di dalam peringatan Maulud Nabi itu biasanya kita itu kan membaca rawi Pak ya, rawi, baca barzanji, membaca tiba. Sekarang ada enggak unsur-unsur keyakinannya? Unsur-unsur keyakinannya ini kalau tidak ada, nggak ada masalah. Ya, jadi kalau tidak ada itu nggak ada masalah. Dan perlu diketahui Pak ya, kalau terhadap Rasul, kalau datang di makam Rasul itu boleh, ya ayyuhan Nabi, ya Rasul, itu seperti itu. Kalau di makam Rasul, jadi dan itu memang sudah menjadi kesepakatan ulama, kalau kita itu di makam Rasul seolah-olah Rasul hadir, seolah-olah Rasul ada. Jangan kita jauh terus ya Nabi, ya Rasul, jangan. Ya, jadi kalau di makam Rasul itu seperti itu, ya ayyuhan Nabi, ya Rasul, aku rindu padamu, aku dan seterusnya. Itu yang diperintahkan seperti itu. Kalau terhadap Rasul kita disuruh membaca sholawat. Kalau kita bilang Allahumma gfir li Rasulillah, songong namanya Pak. Jangan ya Pak ya, nggak boleh. Kalau kita minta, saya minta ampun untuk Rasulmu ya Allah, itu nggak boleh. Ya, jangan salah kaprah. Ini yang kadang-kadang ada orang yang Allahumma gfir li Rasulillah, nggak benar, nggak boleh. Itu namanya songong. Ya, jadi saya sendiri Pak, umpamanya terhadap orang alim gitu ya, itu kadang-kadang bilang Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu nggak enak hati saya, nggak enak. Cuma kalau sholat memang itu diperintahkan. Kalau sholat jenazah ya Pak ya,
Sholat jenazah itu memang diperintahkan, itu rukun, itu tata cara yang dicontohkan, yang diperintahkan. Tapi kalau umpamanya ada orang yang soleh, terus kau bilang Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, saya ada rasa hati, emang saya apanya gitu. Ini kadang-kadang seperti itu. Tapi ya itu lagi-lagi, kalau kita itu melaksanakannya, itu adalah diperintahkan. Karena apa? Dicontohkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi kita mendoakan, memintakan ampun itu sebagai tata cara kita itu melaksanakan perintah Allah. Ya kalau orang-orang soleh, orang-orang para wali, ya kalau saya sendiri sudah sepantasnya. Ya Allah, mereka adalah orang-orang yang jihad di jalan-Mu dan sudah sepantasnya memperoleh ridho-Mu, banyak jasanya sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat dengan-Mu. Jadi kalau berdoa rada sopan ya Pak ya, rada sopan. Jangan kita itu serampangan, itu jangan. Jadi ketawaduan itu penting. Kembali, kalau kita itu menyaksikan memperingati sesuatu yang bohong, nah itu yang nggak boleh. Umpamanya ada orang yang memperingati keagamaan, dibilang tanggal sekian itu kelahirannya si Anu, ternyata bukan, itu bohong, itu nggak boleh. Ya kan kalau istilah Maulud ataupun itu ada istilah lain Natal ya Pak ya, Natal itu sama dengan kelahiran. Nah, kalau umpamanya memperingati kebohongan itu tidak dibenarkan. Apalagi memperingati orang kok dinyatakan diproklamirkan sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Makanya nanti kalau ada orang yang bilang membaca kitab Barzanji itu bid'ah, itu bid'ahnya di mana? Salahnya di mana? Sedangkan di dalam kitab Barzanji, kitab Diba, Rawi, itu semua menuturkan bagaimana Rasulullah dilahirkan dan dilahirkannya tepat tanggal 12 Rabiul Awal dengan istilah tahun gajah, karena tahun Hijriyah itu nanti dicetuskannya oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau orang zaman dahulu itu biasanya mengaitkan dengan tahun itu dengan peristiwa. Ya. Ada zaman ris, ada zaman dulu ada istilah ada zaman wereng gitu ya Pak ya. Tahu zaman wereng enggak Pak? Yang padi terus digerubutin terus gosong gitu, kering gitu. Zaman wereng. Terus ada lagi zaman tikus. Tikus merajalela gitu ya. Tahun berapa? Tahun 60 sekian lah gitu ya, itu ada zaman tikus. Orang itu petani nggak bisa panen karena apa? Yang baru muda, jagung ataupun padinya itu dimakan tikus, habis semua. Nah itu di zamannya zaman tikus. Nah ketika Rasul dilahirkan demikian juga, yaitu ada peristiwa datangnya tentara-tentara dari Raja Abraha. Karena apa? Karena cemburu Pak. Jadi dari zaman dahulu yang namanya Ka'bah, ya di sana itu pelaksanaan haji umroh itu sudah terlaksana. Karena ya memang itulah bukti agama yang benar. Menjadi tradisi orang itu mengagungkan di tempat yang suci, yaitu Ka'bah. Nah ini makanya tempat-tempat peribadatan itu biasanya mengundang berkah. Nah keberkahan itulah yang menjadikan kecemburuan orang-orang Raja Abraha. Nah ini dari segi kelahiran nyata bahwa tanggal Rasulullah dilahirkan tidak diperselisihkan. Sepakat. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Jadi ada peristiwa itu. Nah, sekarang yang namanya peringatan Maulid
Maulid Nabi. Kalau Maulid Nabi itu artinya Nabi sebagai Rasul. Nah, jadi ya pula kita itu memperingati kelahiran Rasul, terus kita memperkenalkan siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa kakeknya, silsilahnya sampai kepada Nabi Ismail, dan terus bagaimana dia itu dibesarkan. Diteruskan lagi bagaimana beliau itu ada tanda-tanda irhas. Irhas itu sesuatu keajaiban yang diberikan kepada calon rasul, belum sebagai rasul. Kalau rasul mukjizat. Jadi ketika rasul itu dalam perjalanan ke Syam dengan pamannya untuk berdagang, beliau itu selalu ditutupi oleh awan. Ini kalau di Arab itu panasnya itu bisa melebihi 50 derajat ya Pak ya. Ya kalau kita sering berpanas-panasan, kalau yang sering mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau orang Bogor terus melaksanakan umroh ataupun haji itu biasanya ya ada ujian gitu, karena terbiasa enak, terbiasa adem gitu ya. Panas-panasan itu kelabakan. Makanya kalau orang yang haji, orang petani itu ya biasa aja, karena biasa terjemur sampai jam 12 sampai jam 1. Ini kalau orang-orang yang kantoran itu ya panas amat itu ya. Nah ini beda. Beda. Bibirnya pecah-pecah, ditambah batuk-batuk, ditambah bisa jadi panas dingin. Ya itulah penyesuaian. Ya, jadi ini kalau di dalam Islam Maulid Nabi, kelahiran Rasul sebagai utusan itu nyata jelas. Jadi ketika sebagai Rasul itu datanglah Allah itu mengutus malaikat untuk memberikan wahyu yang pertama dengan sebutan dengan turunnya 5 ayat yang terdapat di dalam surah Al-Alaq. Yang dijelaskan itu tentang keesaan Allah. Tetapi menjelaskan tentang keesaan Allah itu tidak langsung dengan menyatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak demikian. Di sana dengan pernyataan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kalau kita lihat artinya Pak, itu kalau melihat dari surah Al-Alaq yang 5 ayat itu disuruh kita cerdas. Iqra, bacalah. Dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah diteruskan lagi. Yang bagaimana? Yang mengajarkan manusia yang asalnya tidak tahu. Nah ini yang semestinya ini disampaikan, bahwa kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk menuhankan yang esa, Allah sebagai Rabb, itu dengan membaca jagat raya. Makanya wajar kalau ada orang yang menyatakan orang yang masuk Islam itu orang yang cerdas. Cerdas akalnya, cerdas hatinya, tidak tertutup. Nah ini, jadi peringatan Maulid Nabi itu peringatan kelahiran Rasul sebagai utusan. Ya kalau umpamanya memperingati kelahiran seseorang sebagai Tuhan, padahal jelas yang namanya manusia ya manusia. Di sana jelas kok sampai menuhankan manusia itu batil. Itu yang tidak dibenarkan.
Kalau kita memperingati Rasul sebagai utusan, banyak buktinya. Banyak buktinya. Dari wahyu yang Allah berikan berupa Al-Quran, itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Itu adalah kebenaran yang hak. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Dan kita lihat lagi Al-Qur'annya jelas, itu wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, baik melalui malaikat Jibril atau dengan langsung, itu nyata-nyata. Dari segi susunan kalimatnya tidak ada yang bisa menyaingi. Dari muatannya, pesannya juga demikian. Bukan katanya-katanya. Itu sejalan dengan agama-agama yang sebelumnya. Dari konsep tauhidnya, itu tidak bisa kita ragukan. Itulah kebenaran dari Al-Quran. Begitu juga hadis Rasul. Pernyataan-pernyataan Rasul itu semuanya itu benar, tidak ada yang salah. Dan bahkan pernyataan Rasul itu kalau kita selidiki, biasanya ada beberapa pernyataan Rasul yang singkat tapi padat, mempunyai pesan yang harus kita perhatikan. Contoh, ada orang masuk Islam. Ya Rasul, saya mau masuk Islam. Boleh. Tapi saya masih suka berbuat ini dan itu. Pokoknya yang bertentangan. Nggak apa-apa. Kuncinya apa? Jangan bohong. Nah ini, dengan kata-kata jangan bohong, itu menjadi kunci. Nah inilah sebagai Rasul itu pernyataannya itu satu kata itu menjadi kunci. Ketika dia itu pergi, terus kesukaannya dia itu mabok, kesukaannya tarok, kesukaannya macam-macam. Ketika dia akan berbuat, kata Rasul jangan bohong. Nanti kalau ditanya kamu habis ngapain, jangan bohong. Nah ini menjadi kunci. Tidak hanya itu, candanya Rasul pun beneran. Kalau kita kan candanya kadang-kadang ngawur ya. Kadang-kadang candanya itu nipu orang. Kalau Rasul enggak. Ada nenek-nenek datang kepada Rasul, terus bilang, ya Rasul, adakah orang seperti saya masuk surga? Dijawab oleh Rasul, enggak ada di surga seperti kamu. Padahal nenek-nenek taat. Iya kan Pak? Siapa orangnya yang dibilang seperti itu? Ya kayak umpamanya ada orang di sini yang sudah sepuh terus datang kepada Rasul terus dibilang nggak ada orang kayak kamu di surga. Kira-kira gimana? Sedih kan ya? Mewek kali ya? Ngambek. Ngambek. Ya benar, manusiawi ngambek. Dibilang nggak ada surga, nggak ada orang yang kayak kamu. Terus dijelaskan, iya, nanti kamu akan kembali muda. Nanti tidak ada seumur kamu. Semuanya itu masih muda belia. Kalau perempuan antara 20-25. Nah itulah lagi cantik-cantiknya, lagi indah-indahnya, lagi enak dipandang. Nah itulah perempuan itu bukan muda lagi. Laki-laki pun demikian, akan mudah kembali. Ya, jadi ini dari segi hadis Rasul itu tidak ada yang kita meragukan. Kita itu meragukan dari isinya itu nggak ada. Dan semuanya jadi pedoman. Semuanya jadi aturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini. Nanti kalau kita lihat para alim ulama mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, muncul ilmu-ilmu baru. Mana ada ilmu-ilmu yang seperti Al-Quran dan hadis dikaji terus mengalir berbagai disiplin ilmu. Dari segi bacaan, di sana ada aturan, umpamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh ternyata
ada tata cara membacanya, muncul ilmu tajwid. Jadi ada patokan-patokannya. Ketika membaca alhamdu, al dengan jelas. Oh, alnya apa? Al-Qamariyah. Hamdu, oh idhar safawi. Lillah, kenapa tipis? Kenapa enggak lillah? Kenapa lillah? Oh, tarkik. Alamin, oh itu bisa panjang, bisa pendek. Kenapa? Mad arid disukun. Nah ini, ya jadi ada patokan-patokannya. Dari susunan kalimat juga demikian, muncul ilmu nahwu sorof. Jadi orang bisa menyatakan du, di, da, itu ada kaedahnya. Kenapa dinyatakan alhamdu? Oh, karena isim bertempat di tempat awal. Namanya ada amil ibtida. Maka bacanya nggak boleh alhamdi, nggak boleh alhamda, tapi bacanya alhamdu. Kenapa bacanya hi? Oh, karena majrur. Ada huruf li, lillahi, kagungannya Allah, milik Allah. Nah inilah kaidah-kaidah nahwu yang muncul. Begitu juga kaidah-kaidah yang lain sorof juga demikian, ada perubahan kata. Kata kholaqo bisa menjadi kholik, bisa menjadi makhluk. Itu perubahan kata. Dari kata fataha bisa menjadi membuka, bisa menjadi alat buka, miftah. Nah inilah bahasa Arab. Muncul kaidah-kaidah yang ada itu mengkaji dari ayat-ayat Al-Quran. Nanti ada orang yang mengkritisi Al-Quran. Oh, Al-Quran itu banyak yang tidak sesuai dengan kaidah. Kaidah berangkatnya dari mana? Kaidah itu mengikuti Al-Quran hadis. Kenapa harus disetir-setir? Ya, nanti ada beberapa kalimat Al-Quran itu mandiri, tidak boleh diubah-ubah dengan gaya dengan bahasa yang ada. Begitu juga dari keindahan ayatnya. Kalau kita lihat Al-Fil itu jelas ya Pak ya. Di sana menggambarkan bagaimana ketika Raja Abraha itu akan menyerbu Ka'bah. Di sana diutuslah oleh Allah wa arsala alaihim tayron ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Mereka burung-burung itu melemparkan dari bebatuan, dari kerikil, dari api neraka dilemparkan kepada mereka. Maka tentara-tentara Abraha itu terkoyak-koyak seperti dedaunan yang dimakan ulat. Nah itu kabarnya seperti itu, bukan menggambarkan gajah, tapi ada pesan. Kalau jadi orang itu jangan suka hasud, jangan suka dengki, jangan suka iri. Nah itulah yang dipesankan. Jangan seperti Raja Abraha, dia mempunyai kecemburuan yang berlebihan sehingga ingin merusak Ka'bah. Ini ada yang menarik Pak, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu ketika didatangi oleh Raja Abraha, dia menagih, kenapa hewan-hewanku engkau sembelih tanpa seizinku? Tentara Raja Abraha itu ketawa ngakak-ngakak. Wah, yaitulah kalau orang sombong kan ketawanya tinggi ya Pak ya. Wah, pokoknya gede. Kamu tuh nggak ngerti, aku ini akan merusak Ka'bah, dan Ka'bah ini yang sebagai sumber adanya mata pencaharian. Kalau unta, domba itu nggak ada apa-apanya. Kata Abdul Muthalib itu bilang, kalau Ka'bah bukan urusan saya, Ka'bah itu adalah urusan Allah. Nah ini, jadi benar kalau Abdul Muthalib itu masih ada pernyataan adanya, yakin adanya Tuhan, bahwa Ka'bah itu saya tidak akan mengurusi, saya hanya menjaga kelestariannya, yang menjaga yang sesungguhnya adalah Allah. Makanya turunkanlah oleh Allah warsala alaihim tayran, untuk jadi menyerang mereka.
Jadi orang-orang yang sombong itu dihadapkan dengan Allah dengan yang kecil-kecil. Ya. Jadi kalau orang yang sombong yang menunjukkan angkuhnya itu diutus oleh Allah dengan lawan yang lebih ringkih, lebih kecil. Nah, ini bukti kekuasaan Allah. Ya inilah Maulid Nabi ya Pak ya. Jadi bukti kebenaran Rasul itu banyak. Nabi sebagai utusan itu banyak sekali, sampai nanti para pengikutnya pun bisa membuktikan kebenaran dari Al-Quran dan hadis. Nanti merembet lagi nanti berbagai disiplin ilmu dari Al-Quran dan hadis. Nanti kalau kita lihat Imam Syafi'i memunculkan kaidah-kaidah fikih, ya, kaidah-kaidah fikih. Ini sering saya sampaikan kepada mahasiswa. Kalau ulama fikih yang sebenarnya yaitu Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah itulah pemahaman dia. Namanya fikih pemahaman. Kalau ulama hadis yaitu Imam Malik. Karena Imam Malik itulah yang mengumpulkan hadis, dan memang beliau itu hidup antara Makkah dan Madinah. Hidupnya itu ya tradisi Rasul, itu ya hadis. Nanti berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i inilah yang memunculkan kaidah-kaidah fikih. Jadi ulama usul, ulama yang mempunyai pondasi di dalam berijtihad, ya, itu adalah Imam Syafi'i. Jadi semua madhab yang ada itu mempunyai kelebihan masing-masing. Kita nggak boleh meremehkan mereka, karena mereka adalah ulama yang memberikan pondasi bagi kita di dalam keberagamaan kita sehari-hari. Silahkan bapak-bapak mengikuti Imam Syafi'i, boleh. Dan memang dinyatakan oleh Rasul bahwa setiap satu abad itu ada ulama yang patut diikuti. Nah, kebetulan ulama yang berijtihad mutlak. Ijtihad mutlak itu artinya dia memang benar-benar mengkaji Al-Quran dan hadis secara langsung. Itulah ulama-ulama klasik, karena masih berhimpitan, masih dekat. Kalau ulama sekarang kan ijtihadnya bukan ijtihad mutlak Pak. Ijtihadnya itu ijtihad kitabi. Jadi kalaupun dia berpendapat, mencoba untuk menggali beberapa pendapat ulama yang ada, nanti diambil mana yang paling mendekati kepada Al-Quran dan hadis. Itu kalau ulama sekarang, ya. Jadi ulama sekarang ijtihadnya, cara menentukan suatu ketetapan hukumnya pakainya ijtihad kitabi. Beda dengan ulama klasik semacam imam madhab yang 4. Ya, jadi itulah bukti dari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Nanti kalau kita lihat dari perilakunya, banyak prediksi-prediksi Rasul itu sebagai Rasul. Ini mungkin pernah saya sampaikan. Hasan Husain itu adalah cucu Rasul. Cucu Rasulullah itu ketika datang Hasan Husain, cara menyikapinya beda Pak. Cara menyikapinya beda. Kalau kepada Husain, Nabi itu mengecup bibirnya. Kalau kepada Husain, Nabi itu mengecup lehernya. Ternyata di situ ada pesan. Nanti ketika akhir hayatnya ya Pak ya, kalau ahli hikmah itu ketahuannya nanti di penghujung Pak. Sebenarnya Rasul itu tahu bahwa cucuku nanti ada yang akan meninggal dengan dipotong lehernya, yaitu Husain. Makanya ketika Rasul itu datang, ketika Husain datang selalu dikecup lehernya. Begitu juga ketika Husain itu datang, beda sikapnya, yaitu mengecup bibirnya. Ternyata kematian Hasan itu diracun. Nah ini, ya jadi ahli hikmah, Rasul itu juga termasuk ahli hikmah. Ya, ahli hikmah. Jadi mengetahui sebenarnya. Tetapi apa? Tetap merahasiakan.
Yang namanya sirrun min asrarillah itu tetap dirahasiakan. Jadi kalau Rasul bilang nanti cucuku disembelih, itu berarti bukan ahli hikmah. Yaitulah Rasul itu sebagai ahli hikmah, pakainya bahasa-bahasa yang Allah berikan. Ya, jadi itulah ya orang-orang sebagai Rasul, sebagai ahli hikmah. Yuk kita teruskan kaji kita. Ini sampai jam 8 ya Pak ya. Mau nggak Pak sampai jam 8? Kita teruskan. Kemarin yaitu fala ta'lamu, tapi kita lihat dari tata java ya Pak ya. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma. Yuk. Buhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. La yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzula. Nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun naru kullama aradu. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Mana Pak? Kok hilang? Kullama aradu an yakhruju minha u'idu. Ini saya ulang lagi.
minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar. Yuk. Minha u'idu fiha wa qila dhuqu adzaban nar. Wa qila lahum dhuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. Inna minal mujrimina muntakimun. Sadaqallahul azim. Ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa, jadi mereka menjadikan, jadi menjauhkan ya Pak ya, junubuhum yaitu lambung mereka, 'anil madaji'i dari tempat tidurnya ya. Yad'u rabbahum khaufan wa tama'an, mereka memanjatkan doa kepada Tuhan mereka, khaufan dengan rasa takut, wa tama'an dan harapan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang telah aku berikan kepada mereka, mereka itu menginfakkan. Nah ini sebenarnya menjabarkan yaitu orang-orang yang kharru sujjadan. Ya, jadi di sana orang yang beriman yaitu orang yang ketika disebut ayat-ayat Allah mereka itu kharru, tersungkur, sujadan itu karena sujud. Jadi menunjukkan menunjukkan ketaatan yang luar biasa kalau dibacakan ayat. Dan mereka juga bertasbih, mensucikan Allah. Di samping mensucikan, mereka juga memuji Allah, memuji Tuhan. Dan mereka tidak menunjukkan kesombongannya. Jadi orang-orang yang seperti ini yaitu orang yang menyingkirkan lambungnya yang lagi enak-enak tidur ya Pak ya. Enak-enak tidur, dia bangun. Ya jam 3 sudah mulai bangun. Mulai ambil air wudhu, mulai sholat sunnah, mulai tahajud, mulai siap-siap untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah itu yang dimaksud orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah tidak menunjukkan kesombongannya, mereka itu menyingkirkan dirinya yaitu dari tempat tidurnya, lagi nikmat-nikmatnya tidur. Dengan apa? Khaufan wa tama'an. Ada rasa takut. Rasa takut apa? Kepada Allah. Wa tama'an, dan mengharap-harap. Ya jadi rasa istilahnya itu kalau di dalam agama kita itu ada khauf dan roja ya Pak ya. Itu harus tanamkan. Khauf, rasa takut, iya.
Tapi nggak boleh rasa takut terus-terusan. Rasa takut iya, tapi nggak boleh takut terus, itu nggak boleh. Nanti bisa menjadi stres. Roja, optimis, iya, tapi nggak boleh terlalu optimis, nanti sombong. Makanya disuruh khaufan wa tama'an. Khauf, roja. Dan inilah yang ditanamkan oleh sufi yang pertama, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita disuruh tanamkan seperti itu. Salat kita iya melaksanakan, yakin Allah akan berikan pahala, yakin Allah akan berikan balasan yang terbaik untuk kita. Tapi kita koreksi ya Pak ya, salatnya sudah sesuai belum dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasul. Nah itu maksudnya seperti itu. Koreksi. Jangan malu-malu. Kalau mau bertanya tentang agama, siapa yang dianggap mampu, tanyakan. Yakin kalau orang itu beragamanya benar, akan meluruskan. Kalau bisa menjawab, menjawabnya. Kalau tidak bisa, ya tidak, menyatakan tidak bisa. Saya itu sering kagum kepada orang-orang alim yang ketika ditanya terus menyatakan aku tidak tahu. Saya kagum banget Pak. Itu untuk orang yang model seperti itu, untuk menyatakan saya tidak tahu, itu beratnya luar biasa Pak. Apalagi di depan umum. Ternyata orang-orang alim yang seperti inilah yang nantinya akan mengantarkan kita ke jalan yang lurus. Ketika dia tahu, menyatakan tahu, iya aku tahu. Ketika dia tidak tahu, nyatakan aku belum tahu. Yang seperti itu. Yang repot itu kan yang sok tahu. Yang bikin masalah itu kan orang yang sok tahu, sok pinter. Ini yang bikin kacau. Nggak bisa baca kita, nggak bisa baca Al-Quran dengan benar, sudah memberikan fatwa. Kemana arah fatwanya? Merujuk dari mana? Nah ini kan yang repot seperti itu. Ya, jadi orang yang benar yaitu ketika tahu menyatakan tahu, ketika tidak tahu ya nyatakan tidak tahu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu, maka tidak mengetahui nafsun suatu jiwa orang ma ukhfi apa-apa yang dirahasiakan lahum bagi mereka min qurrati a'yun dari penglihatan mata batin. Ya, jadi dengan penglihatan yang dalam ya Pak ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka yang berbuat. Ya ini ya, jadi sudah dipesankan. Ini tidak bisa diketahui kecuali orang yang mempunyai cara pandangnya itu ada pandangan batin. Jadi kalau orang yang nurut itu biasanya kan digambarkan qurratu a'yun nih Pak ya. Jadi kalau diperintah terus melaksanakan, dilarang terus ditinggalkan, itu kan menyejukkan. Ini biasanya untuk kepada anak-anak kita ya Pak ya. Ya, makanya kalau kita itu berdoa itu sering memanjatkan doa yang seperti ini, mengharapkan anak cucu kita itu ketika dipandang menjadi qurratu a'yun, yang menyejukkan mata. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Afaman kana mu'minan, apakah ada orang mukmin kaman kana fasikon, seperti orang fasik? La yastawun, tidak sama. Jadi orang beriman dengan orang fasik itu beda. Ini kalau orang beriman itu diumpamakan kayak kalimat thayyibah. Masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin. Itu kalau orang beriman seperti itu. Orang datang terayomi, orang berada di bawahnya, dia akan merasakan nikmatnya buah dari keimanan. Tu'ti ukulaha kullahin, memberikan setiap saat. Kalau orang beriman gak ada, orang beriman itu kata-katanya menyakitkan gak ada.
Walaupun menyikapi orang seawam apapun, mohon maaf, sebodoh apapun, dia tidak akan menyatakan bodoh. Dia tidak menyatakan orang awam, nggak akan seperti itu. Dia akan dengan pernyataan yang enak didengar, pernyataan yang bisa diterima dengan hati yang lapang. Kalau orang beriman, dia mempunyai rizki, akan memberikan infak kepada orang yang berada di bawahnya. Nah, itulah kalau orang beriman. Orang fasik, nah orang fasik itu ada dua, Pak. Orang fasik itu ada dua. Yang pertama, fasik yang memang menolak ajaran Islam, yaitu orang-orang kafir. Ada orang kafir dibilang kafir nggak mau ya Pak ya. Orang kafir dibilang kafir nggak mau, banyak. Jadi orang yang nolak ajaran Islam itu ya kafir. Nah, inilah orang yang fasik yang sebenarnya. Jadi ada orang fasik yang nanti itu dia tidak bakalan masuk surga. Jadi fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, tidak akan ditegakkan pertimbangan, langsung ceburkan dalam neraka. Itu orang kafir, orang yang menolak ajaran agama Islam. Nanti ada lagi fasik, itu bukan kafir, tetapi banyak dosanya. Islam sih Islam, tetapi suka membunuh. Islam sih Islam, tapi suka maling. Islam sih Islam, tapi suka homer, suka mabok. Islam sih Islam, tapi suka zina. Nah, ini namanya Islam tapi fasik. Ini kalau ada keimanan, ya, walau kana misqala dzarratin min habbah gitu ya, walaupun kecil, ini nanti akan dientaskan. Ya, orang yang kayak gini aja Allah sudah dinyatakan Allah ghafur gitu ya Pak ya. Apalagi orang yang suka berjamaah, apalagi orang yang suka ngaji, apalagi orang yang suka beribadah. Ya jauh ya Pak ya. Ya itulah sifat ghafurnya Allah. Jadi tidak sama antara orang beriman dengan orang fasik, beda. Ammalladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Ammalladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, falahum jannatul ma'wa, maka Allah sediakan surga tempatnya, nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai balasan tempatnya karena mereka berbuat baik ketika di dunia ini. Ya, jadi fasik ada dua, yang tadi ya, ada kafir, ada orang yang berbuat banyak dosa. Ya, kafir yang nolak Islam, sedangkan yang berbuat dosa itu yang nantinya tidak akan selamanya di neraka, tapi dengan syafaat Rasul, dengan syafaat dari Allah yang berikan kepada Rasul, maka dia akan dientaskan dari neraka. Ciri orang beriman yang akan memperoleh surga, sertai beriman ia wa amilus sholihat. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Sebaliknya, orang-orang fasik, mereka itu tempatnya berada di api neraka. Walau baik itu fasik yang kafir ataupun fasik yang banyak dosanya. Fasik kafir selamanya, fasik yang banyak dosanya ada kemungkinan nanti dia itu dientaskan dari api neraka. Ketika mereka itu berkehendak untuk keluar, maka mereka dikembalikan lagi. Wakila, dan dinyatakan lahum kepada mereka, dzuqu adzaban nar, rasakanlah api neraka. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kalian itu mendustakannya. Nah, itulah peringatan bagi orang-orang fasik. Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Dan mereka akan merasakan
dari azab yang dekat. Jadi orang-orang fasik itu sebenarnya di dunia pun akan disiksa, Pak. Orang fasik ya, orang-orang kafir itu di dunia akan disiksa. Ini azab yang dekat itu di dunia. Dunal akbar, dunal azabil akbar, bukan siksaan yang nanti di akhirat. Ini artinya peringatan ya Pak ya. Peringatan bagi mereka yang fasik nolak ajaran agama, fasik karena banyak dosa, itu diingatkan akan ada azab dalam waktu dekat. Bukan yang besar, tapi masih ada di dunia. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu kembali. Kembali artinya at-taib, bertaubat, kembali kepada ajaran akidah yang benar, kembali untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang besar. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapa sih orang yang paling berbuat baniaya dari orang-orang yang ketika disebutkan ayat-ayat Allah kemudian mereka berpaling? Siapa? Nah ini, jadi orang yang paling zalim itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia benar-benar berpaling. Obrolan apa itu, cerita itu masa lalu, itu bohong, dan seterusnya. Inilah yang nyata-nyata. Mereka itu berpaling. Ya, inna minal mujrimina muntakimun. Nah inilah, nanti tinggal nunggu aja orang-orang yang banyak dosanya. Ya, mujrimun itu bukan sekedar fasik, Pak. Kalau mujrimun itu adalah orang-orang yang nolak, orang-orang yang ateis bener, itu mujrimun. Kan ada ya? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Artinya, pisahlah kau orang-orang ateis. Jangan nyampur dengan orang-orang yang ahli ibadah. Pisahlah engkau. Jauhlah engkau. Itu orang-orang yang tidak bertuhan. Walaqad ataina Musal kitab wallahu a'lamu bissawab. Mari kita akhiri dengan memanjatkan doa.